Menjelang pemilu 2024, Saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus keberadaan dana ilegal untuk partai politik dan calon legislatif. PPATK menemukan dari sampel 100 orang caleg yang transaksi janggalnya terbesar, total transaksinya mencapai 51 triliun rupiah. Sementara menurut PPATK ada 9.164 transaksi mencurigakan dari luar negeri ke rekening 21 bendahara partai politik dan nilainya mencapai 195 miliar rupiah. PPATK sudah menyampaikan temuan ini ke penyelenggara pemilu dan penegak hukum. Tapi bagaimana tindak lanjutnya? Akan kami bahas setelah informasi berikut ini. Dana ilegal diduga mencemari pesta demokrasi pemilu 2024. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan peningkatan transaksi mencurigakan dari luar negeri ke rekening bendahara parpol dan calon legislatif selama 2022 dan 2023. Totalnya mencapai puluhan triliun rupiah. PPATK telah menyampaikan temuan itu ke penyelenggara pemilu dan penegak hukum. Dari 21 partai politik kita temukan, itu tahun 2022 itu ada 8.270 transaksi. Kemudian meningkat di tahun 2023 ada 9.164 transaksi. Jadi mereka juga termasuk yang kita ketahui menerima dana dari luar negeri ya. Teman-teman bisa lihat di sini di tahun 2022 penerimaan dananya hanya 83 miliar. Kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 195 miliar. Menurut data PPATK pada 2022 ada 8.270 transaksi yang jumlahnya 83 miliar. Pada 2023, transaksi ke rekening bendahara parpol meningkat jadi 9.164 transaksi dengan total 195 miliar rupiah. PPATK juga menemukan transaksi janggal para calon legislatif dari berbagai partai politik. Dari sampel 100 orang caleg yang transaksi janggalnya terbesar, total transaksinya mencapai 51,47 triliun rupiah. KPU telah menerima informasi soal temuan PPATK. Namun KPU mengaku kewenangannya terbatas untuk menindaklanjuti temuan PPATK tersebut. Sebab KPU hanya merujuk pada rekening khusus dana kampanye, bukan rekening lain. Kami hanya concern berkenaan dengan LADK. Di dalam LADK ada rekening khusus dana kampanye dan mengenai hal tersebut saya pikir yang lebih otoritatif memberikan penjelasan detail ya terhadap informasi tersebut adalah lembaga yang menerbitkan informasi. Kami tidak memiliki kapasitas untuk membandingkan data rekening di luar RKDK. Kami hanya mengevaluasi penggunaan RKDK dalam pembiayaan kampanye. Ya, ini sesuai atau tidak? Nah, kalau ada rekening-rekening lainnya itu digunakan untuk transaksi keuangan, tentunya itu di luar kewenangan KPU. Sementara Badan Pengawas Pemilu mengaku belum menerima informasi soal temuan PPATK. Bawaslu menyebut akan mengecek lagi informasi tersebut. Belum tahu, nanti kita lihat dulu. Belum. Tapi temuan itu jadi pembantu. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut dari 21 temuan PPATK, KPK baru menerima 2 laporan mengenai transaksi mencurigakan ke bendahara parpol. KPK menyatakan akan menindaklanjuti temuan PPATK tersebut apakah bersumber dari kejahatan korupsi. Tentu mereka kemudian PPATK akan melimpahkan kepada institusi yang memiliki kewenangan untuk itu. Nah, sementara yang Anda katakan 21 ya? 21, kami belum menerimanya. Yang kami menerima itu baru 2. Itu yang dapat kami sampaikan, sehingga kami untuk yang selebihnya tidak bisa menjelaskan. Oke, baik. Ya, sedang kami kaji ya. Karena tentu kalau teman-teman PPATK itu melihat dari suspek follow the money, uangnya yang anomali atau tidak wajar. Ketidakwajaran aliran-aliran dana tersebut harus kami buktikan berdasarkan perbuatan korupsi atau tidak. Penyelenggara pemilu dan penegak hukum harus menyikapi serius temuan PPATK soal dana ilegal dari luar negeri.
Jangan sampai pembiayaan yang menyalahi aturan mempengaruhi kualitas demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana menyikapi laporan PPATK soal transaksi mencurigakan menjelang pemilu? Apa yang harus dilakukan penyelenggara pemilu dan penegak hukum? Kita akan berbincang melalui sambungan Zoom dengan PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Trihartono, dan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini. Selamat malam, Mbak Titi, Pak Danang. Selamat malam Mbak Cindy, Pak Danang. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Danang, kami ingin tahu dari PPATK yang menemukan ada aliran dana luar negeri ke 21 bendahara partai politik, begitu ya? Betul? Ya, jadi sebelumnya kami ingin meluruskan pemberitaan tersebut, Mbak, ya, dalam arti bahwa dana masuk dari luar negeri itu bukanlah pasti dana ilegal. Oke. Itu satu. Yang kedua, bahwa PPATK ini menerima informasi Rp1 pun dana keluar masuk Indonesia. Oke. Nah, dalam hal ini kami fokus kepada dana yang masuk. Karena memang dari statistik terjadi peningkatan lebih dari 100% itu transaksi masuk dari luar negeri ke bendahara parpol. Bendahara parpol ini dalam arti dari tingkat DPP sampai DPC gitu ya. Ya. Nah, dari transaksi itu tentu harus kami lihat lagi. Apakah pertama sumber dananya ini legal atau ilegal? Kalau ilegal terkait tindak pidana apa? Oke. Ya, apabila terkait tindak pidana korupsi ya KPK dan sebagainya. Nah, dari temuan PPATK, berapa persen yang ilegal dari dana luar negeri yang masuk ke bendahara partai politik peserta pemilu itu? Ya, kami belum bisa simpulkan persentasenya ya, karena semuanya kan berproses. Artinya begitu kami kan melakukan proses analisis pemeriksaan, Mbak. Artinya tidak bisa semata-mata begitu informasi masuk kami bisa langsung putuskan oh ini legal atau ilegal. Perlu proses. Lalu kedua adalah bahwa setelah masuk dana ini digunakan untuk apa? Nah, apabila digunakan untuk proses kontestasi atau kampanye pemilu, nah ini kan ada pertanyaan sumber dari luar negeri untuk pemilu. Ini kan berdasarkan undang-undang sebenarnya ini suatu hal yang dilarang. Nah, memang apabila terbukti hal tersebut, ini konsekuensinya dana tersebut harus disetorkan ke rekening kas negara gitu. Jadi temuan PPATK apakah hanya dana luar negeri masuk ke bendahara partai politik, apakah juga ditelusuri kemana uang dari dana luar negeri itu mengalir dari partai politik, lalu kemana? Apakah digunakan hal-hal yang ilegal? Apakah juga ditelusuri oleh PPATK? Sudahkah? Ya, semuanya tentu berproses. Begitu kami menemukan tentu akan kami sampaikan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Informasi terkait dengan kontestasi pemilu yang masuk PPATK ini kan banyak sekali, sehingga kami harus bekerja ekstra untuk melakukan analisis dan pemeriksaan terkait dengan transaksi tersebut yang jumlahnya memang sangat masif. Dan fokus kami bukan hanya dari luar negeri, fokus kami ini kan banyak juga gitu ya. Misalnya penukaran pecahan denominasi pecahan oleh para DCT. Nah ini juga meningkat gitu kan. Nah ini untuk apa? Ini kan juga nanti kami sampaikan ke Bawaslu yang mempunyai kewenangan untuk sampai daerah meneliti apakah memang dari DCT yang kami sampaikan Bawaslu ini ada politik uang di daerah. Demikian. Oke, meskipun belum dipastikan itu ilegal atau tidak dana dari luar negeri ke rekening bendahara partai politik itu ilegal atau tidak, tapi apakah juga kemudian ini hal yang tidak wajar menurut PPATK? Ya, kalau kami based on statistik memang ada peningkatan. Ada peningkatan yang tentu saja ini jadi concern kami. Nah, dari luar negeri ini kan juga kita bisa melihat apakah memang dari entitas individu atau perusahaan, apakah tujuannya untuk bisnis atau bahkan ini kami temukan juga dari perusahaan cangkang. Nah, ini kan kesulitan tujuan transaksi itu apa sebenarnya, itulah yang akan kami teliti lebih lanjut. Baik, Mbak Titi, ini ada temuan dari PPATK, aliran dana dari luar negeri, jumlahnya meningkat, tapi belum dipastikan yang mana yang ilegal, apakah ini juga mencurigakan atau tidak. Bagaimana harus menyikapi temuan PPATK ini? Ya, pertama tentu saja kalau saya ya sebagai pegiat dan peneliti pemilu senang sekali mengapresiasi apa yang
disampaikan oleh PPATK ini. Karena memang dari pemilu ke pemilu, keluhan soal politik biaya tinggi, politik transaksional, ruang gelap dana politik, dana kampanye, itu selalu mengemuka. Mudah-mudahan kita ada kesungguhan untuk betul-betul membongkar ini sehingga politik kita menjadi politik yang bersih, pemilu kita pemilu yang bersih, demokrasi kita demokrasi yang sehat. Nah, itu yang pertama. Jadi justru menurut saya semua pihak harus menghargai, mengapresiasi dan mendukung kerja-kerja PPATK, dan ini diharapkan terus konsisten dilakukan mengingat masa kampanye kita akan masih berlangsung dan hari H itu kurang lebih 31 hari lagi, setelahnya masih ada proses yang pasti membutuhkan dana besar. Nah, yang berikutnya apa yang bisa dimaknai dari temuan tersebut? Ini bisa dimaknai dari beberapa dimensi. Pertama, dimensi pencegahan. Pencegahan tentu saja ini bisa menjadi informasi awal bagi Bawaslu, bagi kantor akuntan publik yang nanti akan menerima dokumen laporan akhir dana kampanye dari KPU untuk melakukan pemeriksaan secara lebih menyeluruh. Termasuk bagi Bawaslu untuk memeriksa apakah betul misalnya dari hasil temuan PPATK ini terkonfirmasi ada aliran-aliran dana yang dilarang itu di pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di ayat 1-nya disebutkan sejumlah sumber dana yang dilarang. Mulai dana dari asing, lalu kemudian dana yang tidak jelas identitas penyumbangnya, dana hasil dari tindak pidana, lalu dana dari bersumber keuangan negara ya, BUMN, BUMD, APBN, APBD, dana dari pemerintah desa, dari BUMDes itu juga dilarang. Nah, jadi jelas gitu ya, kita harus antisipasi karena ternyata ada peningkatan keluar masuk uang dari asing gitu, dari luar negeri, mohon maaf. Nah, itu belum tentu juga tindak pidana, tetapi kan ada tendensi yang kita perlu antisipasi, Mbak Cindy. Yang kedua, dari sisi penegakan hukum. Nah, tadi kan pencegahan bagi kita untuk kemudian lebih waspada, terutama soal misalnya penukaran uang. Nah, penukaran uang itu buat apa? Apakah misalnya ya tidak mungkin, ini kan belum lebaran ya, lebaran masih lama gitu. Nah, ini terkait dengan cara kita memastikan tidak ada politik jual beli suara atau politik uang begitu. Nah, dari sisi penegakan hukum, menerima dana dari pihak yang dilarang yang tadi saya sudah sebutkan, itu merupakan tindak pidana yang bahkan kalau dia terbagi beberapa tindak pidana, menggunakan merupakan tindak pidana, tidak melaporkan sesuai dengan jangka waktu yang diatur di dalam undang-undang yaitu 14 hari ya setelah menerima dana, itu juga merupakan tindak pidana. Nah, ini mudah-mudahan Bawaslu secara serius menempatkan hasil temuan ini nanti ya, ketika dokumen resmi yang disampaikan kepada KPU itu sudah diterima, itu bisa menjadi alat konfirmasi. Nah, yang ketiga itu bagi kita sebagai publik, kita perlu untuk mencermati informasi tersebut, lebih peduli pada persoalan dana kampanye, termasuk mencermati yang sudah beredar, misalnya masuk akal nggak sih yang dilaporkan angkanya sebegitu, padahal di mana-mana alat peraganya begitu. Untuk penyelenggara pemilu gimana, Mbak Titi, KPU? Nah, penyelenggara pemilu, memang penyelenggara pemilu ini seperti kantor pos, Mbak Cindy ya, KPU ya, bukan Bawaslu. Kalau Bawaslu tadi saya sudah sampaikan. KPU nih. Nah, KPU ini dia menerima laporan itu ada 3, laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yang bergulir terus selama masa kampanye, yang ketiga itu laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye. Setelah menerima laporan tersebut dia harus publikasikan, dan kemudian diberikan kepada kantor akuntan publik untuk diaudit. Tapi temuan PPATK ini bisa disertakan dalam laporan yang diberikan kepada kantor akuntan untuk menjadi pembanding ketika kantor akuntan melakukan audit begitu. Jadi bukan berarti tidak berharga juga ya apa yang disampaikan oleh PPATK ini untuk kepentingan audit. KPU juga bisa proaktif ya menurut Anda ya? Betul, dalam hal ini bagaimana dokumen ini tidak hanya berhenti di meja komisioner, tapi juga bisa sampai kepada kantor akuntan publik yang mengaudit laporan dana kampanye. Baik, Pak Danang, apakah temuan PPATK seperti meningkatnya aliran dana dari luar negeri ke partai politik, kemudian ke para caleg ini juga ditemukan pada pemilu-pemilu sebelumnya, artinya ada tren yang sama di pemilu-pemilu sebelumnya kalau ada transaksi atau jumlah transaksi yang meningkat, penukaran uang juga meningkat? Ya, kalau berdasarkan riset kami memang trennya memang seperti itu. Jadi begitu ada kontestasi pemilu, transaksi laporan-laporan yang masuk PPATK itu memang cenderung meningkat. Itu juga terjadi pada
pemilu sekarang. Tapi Oke. poinnya adalah bahwa kami mengantisipasi jangan sampai dana-dana yang ilegal Ya. ini digunakan untuk proses kontestasi pemilu ataupun dana yang untuk proses kontestasi ini melanggar aturan ataupun Oke. pidana di pemilu gitu. Baik. Untuk yang pemilu-pemilu yang lalu, karena Anda menyebutkan ada tren yang sama dengan pemilu yang sekarang seperti temuan PPATK, apakah pemilu yang lalu atau pengalaman yang lalu dituntaskan penelusurannya aliran dana ini? Ya, ada beberapa ya pasti ada tindak lanjut dari pengawas pemilu gitu ya, dalam hal ini Bawaslu. Prosesnya kan sebenarnya bukan berhenti di Bawaslu, nanti kan harus dibawa ke sentra Gakumdu, di mana di situ ada kepolisian, kejaksaan untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang ada dugaan tindak pidananya, gitu, Mbak. Oke, jadi tidak semua berarti ya, Pak Danang, temuan PPATK itu kemudian dituntaskan atau diungkap secara tuntas begitu pada pemilu-pemilu Ya, sebelumnya? mungkin memang bukan pelanggaran, bisa jadi ini kan Oke. kami indikasi gitu ya. Semuanya kan ini kan kami praduga tak bersalah. Jadi kewenangannya adalah bukan di kami. Nah, Mbak Titi, ada catatan nggak di pemilu lalu bahwa ada aliran dana yang mencurigakan, apakah ini juga dituntaskan oleh penegak hukum? Iya, itu tadi soal menarik ya Pak Danang ketika mengatakan ada penukaran Uang uang tunai nominal yang meningkat tertentu. ya. Ya, kalau kita ingat beberapa pemilu terdahulu kan sempat ada OTT KPK yang menemukan ribuan amplop berisi uang tunai yang diduga juga untuk melakukan politik uang. Nah, berarti hal-hal seperti itu kalau terjadi di pemilu-pemilu yang sebelumnya dengan temuan ribuan amplop berisi uang tunai yang dinyatakan akan digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu, artinya nih Mbak Cindy, alarm kita tuh sudah merah dari sekarang. Jadi ketika misalnya temuan ini, kita tuh semua harus lebih peduli pada persoalan dana kampanye dan juga praktik yang akan mengikuti praktik-praktik ilegal di seputar itu. Misalnya soal tadi ya, jual beli suara atau politik uang itu. Kita nih sudah H-30 kan hari H. Tapi kemudian masa kampanye kan akan berhenti di 3 hari sebelum hari pemungutan suara, masa tenang pada tanggal 11, 12, 13. Disitulah sebenarnya potensi pelanggarannya itu meningkat terkait dengan politik transaksional. Jadi saya kira Bawaslu meskipun tadi disampaikan akan menunggu laporan dana kampanye resmi dulu, karena kan konfirmasi apakah dana itu misalnya digunakan betul-betul untuk kepentingan kampanye atau tidak, dilaporkan atau tidak. Bahkan kalau dia tidak melaporkan dan terbukti bisa misalnya dibuktikan bahwa memang menerima, pelaksana kampanye si caleg DCT itu juga bisa dipidana karena ada pengaturannya di pasal 528 Undang-Undang Pemilu kita. Tapi justru kalau saya sih berharapnya concern kita, kepedulian kita itu melampaui pemilu begitu. Karena contohnya ketika dana aliran ke bendahara partai, kan 21 bendahara partai ya Pak. Dan itu tidak kalau kita lihat kan bendahara partai itu ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Jadi bukan hanya di DPP begitu. Di Undang-Undang Partai Politik di pasal 40 partai itu dilarang menerima dana dari asing dan pihak-pihak yang tadi ya sama hampir serupa dengan dana kampanye. Dan kalau dilanggar itu juga merupakan tindak pidana begitu. Jadi mudah-mudahan di ranah pemilu dia bisa ditindaklanjuti secara proporsional dan efektif. Tetapi aparat penegak hukum juga melihat peluang penegakan hukum melalui undang-undang lain, misalnya apakah tindak pidana korupsi, pencucian uang, karena sekali lagi uang ilegal itulah yang merusak pemilu kita, merusak demokrasi kita, dan dia akan tidak berhenti di situ, pasti berlanjut kepada tindak pidana lainnya. Mbak Titi, kalau tadi Pak Danang menyatakan ini ada asas praduga tak bersalah dari temuan-temuan PPATK meskipun ada aliran dana dari luar negeri yang masuk ke rekening bendahara partai politik. Asas praduga tak bersalah soal ini, apa tanggapan Anda? Iya betul Mbak Cindy, makanya kan saya di awal menyampaikan ini dari aspek pencegahan menjadi penting kan. Jadi kan di sini istilahnya disebarluaskan kepada seluruh aktor politik bahwa transaksi Anda itu tidak lepas dari pantauan otoritas yang namanya PPATK. Mudah-mudahan PPATK selalu diberi kekuatan, keberanian, konsistensi, komitmen untuk terus bekerja menyampaikan hal-hal seperti ini. Karena kalau tidak disampaikan, Mbak, yang tadinya itu misalnya baru potensi itu bisa terrealisasi, bisa terjadi pelanggaran itu. Nah ini yang dan termasuk kita ya, media, masyarakat juga untuk memantau pergerakan di lapangan, jangan sampai juga terjadi politik transaksional berupa jual beli suara.
Terakhir Pak Danang, untuk Pak Danang, apakah informasi atau temuan yang ditemukan oleh PPATK soal aliran dana ini diberikan ke penyelenggara pemilu dengan menyebut secara detail sumber pengirim, partai penerimanya? Ya, khusus untuk transaksi dari luar negeri memang kami masih berproses. Karena memang kan tidak ada larangan juga bahwa bendara ini mempunyai bisnis. Ya kan? Jadi kami melihat nanti setelah masuk ini digunakan untuk apa gitu kan, Mbak. Baik. Nah ini kan proses kampanye kan juga masih berjalan. Jadi kami juga terus melakukan analisis pemeriksaan atas data-data yang masuk ke kami. Dan nanti apabila ditemukan pelanggaran, pasti akan kami sampaikan kepada Bawaslu dalam hal ini. Baik, Demikian. temuan dari PPATK perlu didalami lagi, disisir lagi mana yang ada indikasi tindak pidana korupsi atau ada indikasi transaksi yang ilegal atau mencurigakan untuk menjaga demokrasi. Terima kasih Pak Oh ya, Danang. sama Terima terakhir kasih. Mbak Cindy ya, Silakan, mungkin Mbak Titi, kalau singkat memang saja. partai tidak melakukan tindakan ilegal, caleg tidak melakukan tindakan ilegal, kan tidak perlu takut ya Pak Danang ya. Iya. Kan berarti semua bisa dibuktikan dan dicari fakta pembenarnya. Jadi tidak usah khawatir dan tidak usah terlalu Iya. merasa takut itu. Baik, terima kasih Mbak Titi dan Pak Danang sudah berbagi informasi dan pandangan di Sapa Indonesia malam hari ini.